Perkenalkan, nama saya Vivi Margarita dengan NIM 210611040128 dari kelas C3 Akuntansi, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang materi penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian untuk memenuhi mata kuliah Auditing 1. Setelah auditor mendapatkan pemahaman terkait di pengendalian internal entitas klien, nah selanjutnya bagaimana perancangannya maupun pengimplementasiannya dan mendokumentasikannya pemahaman tersebut. Nah, step selanjutnya auditor akan melakukan penilaian awal terkait risiko pengendalian klien. Nah, sebelum melakukan penilaian auditor harus melalui beberapa step. Step yang pertama itu auditor menilai apakah laporan keuangan klien ini bisa diaudit atau tidak. Yang kedua, auditor menentukan penilaian risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman dengan yang diperoleh. Nah, di step ini auditor sudah memperoleh pemahaman terkait pengendalian internal yang diterapkan oleh klien. Kemudian, auditor akan menentukan bagaimana risiko pengendaliannya. Selanjutnya, auditor akan menilai risiko pengendalian di level entitas. Level entitas ini berkaitan dengan lingkungan pengendalian di suatu entitas tersebut atau perusahaan. Misalnya, auditor akan melihat dewan komisaris efektif atau tidak, gagal atau tidak menciptakan suatu proses pengidentifikasian, penilaian, dan mengelola risiko-risiko yang ada. Karena kalau ada kegagalan, berarti otomatis ada potensi untuk memperlemah pengendalian atas tujuan audit transaksi. Kalau di level entitas menurut auditor sudah bagus, maka selanjutnya auditor akan menilai risiko pengendalian di level transaksi. Jadi, auditor akan membuat penilaian awal bagaimana pengendalian yang mempengaruhi tujuan audit untuk akun-akun neraca dan penyajian serta pengungkapan pada setiap siklus-siklus transaksi. Nah, tahap yang ketiga itu menggunakan matriks risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Kita menilai risiko pengendalian untuk tujuan audit terkait dengan transaksi, saldo akun maupun pengungkapan. Ada tahap dalam untuk menilai matriks risiko pengendalian. Kita mengidentifikasi tujuan audit dulu. Tujuannya apa, kita berikan contoh tujuan audit untuk transaksi penjualan. Nah, kita identifikasi tujuan auditnya apa. Kita masih ingat tujuan audit itu ada asersi, occurrence, completeness, akurasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Nah, mengidentifikasi dari pemahaman yang sudah kita peroleh, pengendalian apa saja yang ada di entitas klien terkait transaksi penjualan tadi. Selanjutnya, mengaitkan pengendalian yang ada di entitas dengan tujuan audit yang kita identifikasi. Keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi atau kelemahan pengendalian, defisiensi signifikan, dan defisiensi material. Dan yang kelima, mengkomunikasikan kepada pihak-pihak berwenang atas tata kelola dan manajemen. Hal ini diatur dalam Standar Audit 265.9 menyatakan auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu.